Selamat siang Pak, saya mau minta pendapatnya tentang regulasi gubernur larangan mendaki gunung. Bagaimana untuk dampak daripada pariwisata ke depannya Pak? Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, nama budaya, dan salam sehat bagi penggiat pariwisata di seluruh Bali yang saya hormati, karena saya adalah mantan guide, tentunya agak terusik terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur. Nah, tetapi di sisi lain namanya politik, ya, tentu ada pro dan kontra. Bagi yang penggiat pariwisata dari daerah-daerah yang memang habitatnya adalah mengantar guide, mengantar tamu mendaki seperti di Batur, ya, di Karangasem, mungkin di mana-mana yang ada gunungnya. Tapi yang spesial ini kan Batur, ya, yang populer karena paket-paket trip di luar negeri itu kan mesti harus jangan menjual paket yang ada climbing, ya, ada yang mendaki, karena sangat riskan. Regulasi di Bali sudah disampaikan, apakah turunannya dengan Perda nanti atau SK Gubernur dan lain-lainnya kita belum tahu. Nah, informasi yang kita dengar dari media cetak maupun elektronik, ya kita namanya jadi masyarakat, ya kalau bisa mengkritik, ya kita kritik, ya kalau boleh Pak Gubernur mungkin dipikirkan kembali, karena menurut saya banyak turis-turis yang memang pingin melihat gunung. Jangan dicap satu bule, dua bule yang bermasalah, yang melakukan perbuatan melawan hukum, yang sudah terjadi itu kan sudah dihukum, sudah dideportasi. Sehingga kita yang penyedia pariwisata ini yang memang harus menyiapkan apa yang kita harus siapkan, yaitu SDM-nya. Kita harus menjelaskan, karena bagian dari indikator turisme itu gunung itu, ya, apalagi mendaki. Nah, tentunya karena banyak kejadian di gunung, ada pura, ada yang memang tidak boleh dilakukan secara adat Bali, dan guide mesti harus menjelaskan. Nah, bagaimana ada guide-guide liar atau bule-bule liar yang mendaki dengan cara mereka sendiri, karena dunianya sudah digitalisasi, sudah di internet umpamanya. Nah, ini mesti harus dijelaskan, apakah mereka naik sepeda motor, apakah dia sewa mobil atau pakai agen. Nah, ini mesti harus ditata rapi. Makanya kearifan lokal, umpamanya ada masyarakat yang biasa menjadi guide di Batur, ya usahakan diutamakan adalah masyarakat yang dari Batur, dan diberikan pendidikan, diberikan knowledge bagaimana caranya menjelaskan histori daripada Batur itu sendiri, di mana sakralnya, di mana boleh, di mana tidak. Menurut saya yakin ini mungkin ada bisikan-bisikan kok bertubi-tubi Pak Gubernur ini, saya kira ada miss sedikit terkait dengan kebijakan yang disampaikan ke publik gitu. Kami paham politik itu dinamis, politik itu juga agak kejam gitu, ya. Tetapi masalah Bali, perhatikanlah orang-orang, walaupun mereka tidak banyak, coba tengok ke Batur, ya. Nah, itu yang mesti harus dipikirkan secara masif gitu. Jangan mengeluarkan statement yang akibatnya merugikan orang banyak, ya, seperti dilarang naik sepeda motor, ya. Ada juga langsung dideportasi. Kenapa tidak dimanfaatkan undang-undang imigrasi? Ya, sedikit-sedikit. Ada juga yang mencari pencitraan. Sekarang kalau ada regulasi nanti penutupan bebas visa, itu kita nanti kembali ke titik nol. Susahnya cari tamu itu minta ampun. Saya dengar juga beberapa tokoh yang menyampaikan ada regulasi beberapa negara yang saya belum tahu kebenarannya, apakah benar atau tidak. Kalau itu memang benar, kita ini bisa mimpi buruk dunia pariwisata ke depan, apalagi low season. Jangan lihat high seasonnya di bulan Desember, November, September, Oktober, ya itu Bali memang penuh. Nah, bagaimana caranya mengembalikan
dunia pariwisata seperti 10-15 tahun yang lalu, itu tidak gampang, promosinya besar-besaran. Kalau tidak, kita kalah dengan Vietnam sekarang. Kita kalah dengan Thailand dengan Pansibitnya. Kita kalah dengan Hawaii, ya, Florida. Thailand itu sudah bagaimana caranya menarik pariwisata dengan masif mereka mempromosikan. Tapi dia itu menyambut benar, negaranya menyambut dengan baik apa yang mesti harus dilakukan untuk kunjungan tetap dan kembali-kembali. Nah, di Bali dengan adanya seperti ini, justru kita sama-sama Bali seharusnya menjaga Pulau Bali yang kita cintai. Hati-hati, kita bukan penegak hukum, jangan kita menghakimi mereka bule-bule yang umpamanya nakal. Serahkan aja ke penegak hukum. Nah, penegak hukum punya cara kok, punya SOP, cara menangani bila mana ada bule-bule yang salah. Jangan dicap semuanya bule itu jelek, tapi banyak yang baik dan banyak yang punya hati. Sehingga kita perlu punya regulasi dan kebijakan yang hati-hati. Sangat sensitif sekali, gampang sekali dijadikan perang pariwisata. Diisukan Bali, ada ini, ada itu, nanti tidak datang tamu ke Bali. Kita harus jaga, kawan. Ya, Semerton Sarang Sami. Tapi saya menghormati apa kebijakan Pak Gubernur sebagai kepala daerah. Tentunya apa yang Pak Gubernur sampaikan, apa yang Pak Gubernur lakukan, diskresi Pak Gubernur, kita tetap pasti jalankan. Tapi sejujurnya hati nurani dengan komunitas, mungkin teman-teman jarak juga punya keputusan. Mohonlah dipikir kembali untuk mendaki gunung, ya, khususnya ada di petakan Batur itu, ya, sangat penting. Karena mereka itu punya kekhasan sendiri Gunung Batur, dan guide-guide-nya itu banyak yang memang membutuhkan pekerjaan. Kalau dikerjakan mereka di suatu tempat atau diberikan peluang mereka kerja di tempat lain, mungkin tidak ada masalah. Nah, ini harus ada solusinya, way out-nya Pak Gubernur sebagai kepala daerah seperti apa. Nah, itu ya pesan-pesan saya, mudah-mudahan pesan saya ini sampai kepada Pak Gubernur. Bila mana ada tutur saya selaku masyarakat sipil biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dengan saya akhiri dengan Agung Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Bali, datanglah turis kembali supaya ekonomi kembali. Sampai jumpa.